Untuk orang yang bersio kuda, ini juga hampir sama dengan orang yang bersio monyet ya. Sifat wataknya tuh lincah, gesit ya. Jadi di sini untuk orang sio kuda tuh biasanya punya sifat berjiwa kepemimpinan seperti panglima ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, untuk orang yang bersio kuda, biasanya hoki rezekinya selalu naik ya. Kadang juga cepat pasang surut ya. Jadi di sini cepat naik, cepat turun. Nah, jadi biasanya kebanyakan sih untuk orang sio kuda itu sangat bagus sekali karena memang perlu adanya peningkatan dalam keuangan. Karena di sini untuk orang yang bersio kerbau, maaf, untuk orang yang bersio kuda, untuk masuk di tahun sio kerbau, ini bisa dibilang cukup lumayan bagus sekali ya. Karena masih bisa dikembali membenahi suatu keuangan Anda kembali ya. Karena memang di tahun sio tikus itu sangat susah sekali untuk bisa bernafas ya. Sehingga memang Anda sangat terpukul sebanget apakah memang ini benar-benar terpuruk dalam suatu masalah sehingga terlalu susah untuk mendapatkan suatu jalan terbuka, sehingga memang banyak mendapatkan suatu masalah, belum lagi berhubungan dengan orang yang di lingkungan sekitarnya ya. Jadi di sini sebenarnya kalau saya lihat sih memang untuk 3 bulan ke depan untuk orang sio kuda itu bagus sekali ya, hoki rezeki peruntungannya. Cuman di sini satu, emosi Anda kurang stabil. Terus yang kedua, Anda jangan terlalu capek ataupun terbawa dalam suatu masalah ya, sehingga memang Anda perlu menjaga diri dalam suatu kesehatan. Terus yang keempat, jangan terlalu suka ikut campur usaha orang lain ya untuk di tahun sio kerbau. Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya, hadir di video channel YouTube untuk Anda semua. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru setiap harinya ya. Ataupun memang teman-teman perlu memperoleh suatu info ramalan, bisa Anda dapatkan, bisa Anda kerjakan apapun yang bisa Anda harapkan. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau bisa Anda lakukanlah suatu pencerahan aura ataupun curahkanlah semua hati pikiran jiwa Anda ke dalam video channel YouTube saya ini supaya selalu bisa mendapatkan aura positif dari Anda, supaya saya bisa mengetahui apakah yang lebih dominan terjadi di bulan Januari, Februari, dan Maret di tahun 2021. Oke teman-teman, di sini saya akan meramal kartu remi tapi ditandai dengan tanda lonceng berbunyi. Nah, di sini teman-teman, saya akan mengambil satu kartu ya, teman-teman. Satu kartu ini paling dominan adalah seorang wanita. Ada apa dengan seorang wanita ini ya, teman-teman? Itu orang yang bersio kuda. Orangnya berkulit hitam, rambutnya ikal ya. Orangnya juga nggak terlalu tinggi, lumayan ideal badannya ya. Coba saya akan buka lagi 3 kartu ya. 3 kartu. Nah, jadi di sini teman-teman, 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak suatu kejengkelan, banyak suatu depresi ya, stres ya di sini ya. Banyak bosennya, banyak depresinya. Di sini sih memang bisa didatangkan suatu hal yang baik ya di sini ya teman-teman. Mungkin mengenai hoki rezeki, mungkin dengan bisnis, mungkin dengan peningkatan keuangan ya. Jadi di sini ada banyak bantuan ya di sini teman-teman. Coba saya akan buka lagi 3 kartunya ya. Di sini 3 kartu ya. Saya akan buka dulu. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersio kuda ini bisa mendapatkan suatu keberhasilan dan kelancaran ya, kesuksesan dalam melakukan sesuatu bisnis ya. Nah, jadi di sini ini adalah suatu dewa penolong ya. Orangnya sangat cakep, ganteng, berkulit putih, tinggi, tegap, badan berisi ya. Nah, jadi di sini
ini adalah suatu keyakinan yang bisa membantu Anda dalam suatu positif ya, dalam rencana tujuan bisa Anda jalankan. Nah, jadi di sini ada suatu bisnis yang bisa Anda peroleh. Jadi di sini ini adalah suatu dewa penolong yang bisa membantu Anda dalam suatu yang Anda harapkan ya. Coba di sini saya akan buka lagi 3 kartu. Nah, di sini adalah 3 kartu ini mengatakan bahwa ada kata gelap, terang, berkeyakinan. King melambangkan kata doa dan pengharapan tinggi, ya. Nah, di sini ada kata gelap, di sini ada kata terang. Jadi di sini teman-teman, kita sebagai manusia kan tidak tahu yang mana terang, yang mana gelap, ya. Nah, jadi di sini, ya, di sini untuk orang Cokuda sih memang lebih banyak mempengharapan tinggi, cuman di sini Anda kurang berdoa, Anda kurang pencerahan aura, karena memang di sini kalau yang saya lihat, Anda tuh kurang bisa mendapatkan suatu persetujuan ataupun dukungan dari orang lain ataupun orang terdekat. Ya, jadi di sini Anda tuh bimbang, pelin-pelan mengambil suatu keputusan. Coba saya akan lihat lagi 3 kartu ya. Nah, ini 3 kartu ya sudah saya buka. Nah, di sini kalau saya lihat sih memang tujuannya memang untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar ya. Cuman di sini rencana tujuannya itu memang tidak bagus ya. Karena memang Anda punya suatu sifat yang pelin-pelan, punya sifat yang tidak ada ketetapan hati ya. Jadi banyak kesedihan, banyak bingung, linglung, akhirnya mengenai uang juga susah untuk didapat ya. Jadi di sini sebenarnya bisa Anda dapatkan, cuman Anda tidak punya ketetapan hati, kurang ada ketegasan dan punya prinsip ya. Jadi di sini teman-teman, coba di sini saya akan dilihat dari gambarannya ini mengatakan bahwa banyak suatu hal yang memang suatu rencana tujuan yang bisa Anda terapkan, bisa Anda jalankan. Cuman di sini banyak lingkungan sekitar Anda yang kurang mendapatkan suatu hal yang positif. Di sini di satu sisi Anda banyak dibebankan suatu masalah ya, karena memang di tahun sebelumnya itu kan banyak terdapat suatu masalah yang susah untuk bisa digambarkan suatu hal masalah yang lain gitu ya. Jadi di sini kalau saya lihat untuk orang Cokuda sih benar-benar frustasi dan benar-benar depresi ya. Baru kali ini nih masuk di bulan Januari memang lebih banyak ada sedikit bisa kelegaan, mendapatkan suatu kepuasan dah. Cuman dalam di sini ya masih juga ada sesuatu yang bimbang yang membuat Anda tuh susah untuk mendapatkan suatu ketetapan hati, sehingga apa yang dijalankan masih dijalankan dengan setengah-setengah ya. Nah, jadi di sini gambaran saya mengatakan bahwa untuk orang yang shio kuda di sini kan di sini ada seorang wanita ya berkulit hitam, rambutnya ikal. Ini adalah orang yang bisa membantu Anda ya dalam suatu motivasi, dukungan. Cuman di sini juga mungkin bukan orang terdekat Anda, mungkin juga ada sebagai dewa penolong ya. Nah, juga di sini juga bisa dibilang sebagai orang yang tidak diinginkan, jadi Anda harus perlu hati-hati. Karena memang di sini untuk sama 3 bulan ke depan untuk orang Cokuda ya bisa mendapatkan suatu hal yang baik, cuman dibarengi dengan hal yang tidak baik. Jadi di sini bisa dibilang 50-50, 50 dibanding 50 ya, yang baik datang, yang tidak baik juga datang. Jadi di sini ya Anda masih belum punya ketetapan hati, sehingga yang dijalankan juga belum sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik, sehingga hasil yang didapatkan suatu rencana pun juga susah untuk didapatkan gitu ya. Suatu bisnis rencana juga sangat susah untuk dijalankan ataupun bisa diperjuangkan ataupun suatu punya usaha keras. Ya, dan memang di sini kalau saya lihat sih memang masih bisa dijalankan 20-35% doang ya. Nah, coba di sini coba saya akan lihat lagi pesannya ini mengatakan bahwa untuk orang yang Cokuda ini mengatakan bahwa banyak suatu kejengkelan ya, banyak suatu mau dan rintangan ya. Nah, banyak suatu halangan. Jadi di sini ya memang ada satu semangat yang sangat tinggi sekali, cuman di sini ada suatu kata gelap. Di sini juga ada kata black magic ya. Nah, jadi di sini banyak hambatan, banyak halangan, rintangan dan tantangan. Jadi di sini teman-teman Anda perlu banyak pencerahan aura ya.
Karena memang di sini tidak cukup hanya dengan cara berdoa saja ataupun berzikir ataupun baca doa ayat-ayat suci ataupun memang membaca Quran Im King gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ya Anda perlu pencerahan aura ya, perlu Anda bukakan kembali uh, suatu keseimbangan lah ya, bisa normal sebenarnya hoki rezeki di bawah penolongan Anda bisa Anda dapatkan kembali, karena memang di sini masalah yang membuat Anda tuh jadi terpuruk ya, sehingga Anda sangat susah untuk bisa berkembang dan sukses. Jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersio kambing ini mengatakan bahwa tidak ada suatu hal yang memang mendapatkan suatu jalan buntu, cuma satu, jangan terlalu banyak mendengar omongan orang lain. Boleh mendengar, tapi kita filter ataupun saringkan dulu apakah benar atau tidak ya teman-teman. Karena memang di sini kalau saya lihat tidak semua hal itu bisa berjalan dengan lancar ataupun sukses ya. Karena memang di sini kalau jika aura Anda tidak bagus, sedang menghampiri hal-hal yang nggak baik, pasti akan sangat susah sekali mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi di sini ya kalau saya lihat ya, Anda harus tanamkanlah suatu rasa kepercayaan diri dan tetap teguh pada pendirian Anda. Jangan terlalu gampang jatuh dalam omongan orang lain ya. Karena memang di bulan Januari, Februari, dan Maret ada sesuatu hal yang baik bisa Anda dapatkan. Cuman berpikiran positif dan Anda berpengharapan baik dalam diri Anda sendiri ya. Karena memang untuk orang Cokuda ini tidak ada suatu masalah yang genting yang Anda hadapi, suatu beban ya. Karena memang semua bisa diselesaikan dengan baik, asalkan kita bisa berpikir jernih, berdoa dan berpengharapan tinggi, dan lakukanlah pencerahan aura ya. Apalagi Anda lakukanlah suatu magic money supaya Anda bisa menggapai semua hal yang baik datang kepada Anda. Oke teman-teman, di sini untuk hasil ramalan untuk orang Cokuda sudah selesai. Anggaplah suatu ramalan ini sebagai permainan ataupun sebagai have fun doang ya, ataupun memang ramalan bisa sesuai dengan Anda ya, Anda syukuri dan Anda berpikir positif supaya bisa dijadikan sebagai pedoman dalam hidup Anda. Oke teman-teman, di sini bisa dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi ya lebih lanjut ataupun memang mendapatkan suatu kelancaran dalam kehidupan Anda untuk solusi dan saran bagaimana untuk harus dijalankan. Nah, jadi di sini teman-teman, ramalan sudah selesai. Ya, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.